sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang fakta-fakta unik tentang Ka'bah. Ya sahabat pasti tahu ya, Ka'bah ini yaitu Ka'bah merupakan bangunan yang terletak di Mekah. Ka'bah ini merupakan pusat kiblat dari umat Islam, dan Ka'bah ini juga menjadi pusat tawaf untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Ka'bah merupakan bangunan yang pernah dipugar beberapa kali. Jadi Ka'bah pernah mengalami kerusakan, yang mana kemudian karena kerusakan itu Ka'bah pun perlu direnovasi. Dan Rasulullah SAW pun pada saat muda pernah ikut gotong royong untuk merenovasi Ka'bah. Dan renovasi terakhir terjadi pada tahun 1992, yang mana pada saat itu banyak sekali batu-batu yang diganti untuk menjadikan pondasinya semakin kuat. Nah, dalam sejarahnya Ka'bah pernah memiliki dua pintu, yang mana pintu pertama adalah pintu untuk masuk dan pintu yang kedua adalah pintu untuk keluar. Namun kemudian saat ini Ka'bah memiliki satu pintu dan satu jendela. Dan Ka'bah pun sebenarnya warnanya tidak hitam. Dalam sejarahnya itu warnanya tidak hitam. Ka'bah pernah memiliki warna yang berganti-ganti. Ka'bah pernah memiliki warna hijau, merah, bahkan putih. Jadi dulu ceritanya, setiap raja yang menguasai daerah Haramain atau daerah Mekah Madinah, maka mereka akan mengganti warna Ka'bah itu sesuai dengan warna yang menjadi ikon mereka, ikon kerajaan atau ikon kekuasaan mereka. Kemudian pada masa Abbasiyah, Ka'bah pun diganti dengan warna menjadi hitam. Dan kemudian pada masa setelahnya, para raja tidak mengganti karena para ulama telah berhasil meyakinkan kepada para raja bahwasanya hendaknya warna Ka'bah itu supaya selalu hitam saja. Jangan diganti-ganti, karena hal itu akan bisa membuat kehormatan Ka'bah menjadi menurun. Nah, Ka'bah itu memiliki kunci, dan kuncinya itu dipegang oleh satu keluarga yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Keluarga itu adalah berasal dari Bani Sahibah. Jadi pada zaman Rasulullah SAW, kunci itu diberikan kepada Utsman bin Tolhah, yang mana Utsman bin Tolhah ini dipercaya sebagai orang yang memegang kunci Ka'bah. Dan sampai sekarang pun, pemerintah Arab Saudi melindungi keluarga dari Utsman bin Tolhah ini karena mereka adalah pemegang dari kunci Ka'bah itu. Dalam sejarahnya, Ka'bah itu pernah terbuka dan menjadikan siapapun bisa memasukinya. Akan tetapi kemudian oleh pemerintah Saudi, Ka'bah ditutup dan orang yang masuk pun tidak sembarangan. Hanya orang penting dari pemerintah Arab Saudi dan juga dari presiden-presiden dunia yang bisa memasuki Ka'bah. Dan presiden kita, Bapak Jokowi beserta keluarga pernah masuk ke dalam Ka'bah. Dan Ka'bah pernah mengalami beberapa kali banjir. Dan pada saat banjir itu, orang bisa berenang di sekitar wilayah Ka'bah karena Ka'bah memang terletak di daerah yang lebih rendah daripada daerah yang lain di sekitarnya. Sehingga dulu pada saat terjadi hujan yang lebat sehingga menjadikan daerah sekitar Ka'bah itu banjir, orang-orang melaksanakan tawaf atau mengelilingi Ka'bah dengan cara seperti berenang. Kalau kita sholat, maka kita harus menghadap Ka'bah karena Ka'bah adalah kiblat kita untuk melaksanakan sholat. Nah, kalau orang itu masuk di dalam Ka'bah, dia sholatnya menghadap kemana? Menurut salah satu fakta, orang yang masuk di dalam Ka'bah maka dia bisa sholat menghadap ke arah manapun. Karena memang dia berada pada titik nol. Kalau dia berada di titik nol, maka dia bisa sholat dengan menghadap ke segala arah. Wah, gimana ya rasanya sholat di dalam Ka'bah itu? Nah, kemudian fakta terakhir dalam video kali ini, Ka'bah itu pintunya terbuka sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Hal ini adalah sesuai dengan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Tertarik masuk ke Ka'bah? Nah, itulah fakta-fakta unik yang menarik tentang Ka'bah. Ya, kita berdoa bersama-sama ya, semoga kita bisa berada di Mekah dan melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh. Dan paling tidaklah kita bisa melihat Ka'bah itu, yang mana dulu Rasulullah SAW bersama para sahabat pernah beribadah di sana. Dan terima kasih telah menonton, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe supaya channel ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.